Untuk mengetahui informasi terkait dengan hal ini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di Istana. Cindy, selamat siang. Ini terkait dengan mundurnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Seperti apa yang beredar informasinya di Istana saat ini? Iya, Yan, sebenarnya kabar mundurnya Hasan Nasbi dari posisi Kepala Komunikasi Kepresidenan memang sudah beredar lama. Dan sudah beberapa kali pula dibantah sebenarnya. Misalnya pada sekitar 2 pekan lalu dikonfirmasi langsung kepada Hasan Nasbi, ia membantah masih bekerja seperti biasa, pun juga dikonfirmasi kepada Seskap Teddy Indrawijaya pada 2 pekan lalu itu juga ya sama jawabannya, masih rapat bersama, masih bekerja sama, masih bertugas seperti biasa. Dan pada pekan lalu, kemudian ini juga baru diketahui sebenarnya oleh teman-teman wartawan di Istana melalui media sosial bahwa Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya yang ia sudah tanda tangani. Surat pengunduran diri itu ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin pekan lalu tanggal 21 April 2025 melalui Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya. Sebenarnya pada pekan lalu juga, Yan dan juga saudara, pada hari yang sama Senin 21 April 2025 wartawan Istana juga sempat menanyakan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi sebenarnya seperti apa pembagiannya, karena pada saat itu Presiden Prabowo Subianto juga akhirnya menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Wartawan sudah menanyakan kemudian bagaimana pembagian tugasnya antara jubir Presiden yang baru yaitu Prasetyo Hadi dengan PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang memang sejak awal kita tahu fungsinya adalah untuk dalam tanda kutip mewakili Istana untuk di bidang komunikasi. Kemudian pada pekan lalu Prasetyo Hadi sudah menjelaskan kalau akan langsung berkoordinasi juga dengan PCO, dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk seperti apa pembagian tugasnya. Tapi yang dipastikan adalah bahwa Hasan Nasbi tidak di reshuffle. Itu mengikuti berbagai kabar yang saat itu disampaikan bahwa Hasan Nasbi akan mundur. Tapi ternyata sudah terkonfirmasi pada hari ini bahwa surat itu sudah disampaikan kepada Presiden melalui Mensesnek dan juga Seskap. Tapi sampai saat ini kami sudah menghubungi Mensesnek dan juga Wamensesnek, tapi masih belum mendapatkan konfirmasi langsung apakah surat itu juga memang sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, sudah di ACC juga kah pengunduran dirinya, karena belum ada respon, mengingat memang saat ini juga Mensesnek bersama juga dengan Presiden Prabowo Subianto sedang mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta. Nah, sebenarnya soal komunikasi di Istana juga sudah beberapa kali dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita juga mundur kepada beberapa waktu lalu, sempat ada pernyataan kontroversial yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, ketika ada teror yang dilakukan oknum kepada salah satu media. Saat itu pernyataannya memang memicu kontroversi, dan itu menjadi salah satu momen terakhir Hasan Nasbi muncul di depan media dan juga menyampaikan pernyataannya. Setelah itu Presiden Prabowo Subianto 2 kali setidaknya menyampaikan bahwa komunikasi pemerintah memang menjadi catatan. Itu yang dia evaluasi. Pertama, kalau tidak salah ketika sedang sidang kabinet paripurna, ia menyatakan di depan menteri-menterinya bahwa komunikasi pemerintah memang harus diperbaiki. Ia saat itu mengapresiasi bagaimana kinerja yang dilakukan oleh menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih. Namun kemudian narasinya yang sampai di masyarakat tidak baik. Itu yang menjadi alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto meminta agar komunikasi pemerintah diperbaiki. Yang kedua, ketika ia sedang melakukan wawancara pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media, ia juga mengakui bahwa komunikasi pemerintah juga perlu diperbaiki. Ia bahkan mengakui kalau ini salah saya, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga ini bisa menjadi gambaran seberapa sebenarnya Presiden Prabowo juga akhirnya cukup mengakui bagaimana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu juga menjadi catatan. Dan soal konfirmasi sekali lagi ini juga sampai jam sudah sekitar 1:30 belum ada konfirmasi langsung, hanya dari Hasan Nasbi yang memperbolehkan wartawan untuk mengutip pernyataan dia di media sosial itu, yang menyatakan kalau ia pertama tentu berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena sudah diberikan kesempatan menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Ia pun meminta maaf apabila belum memenuhi ekspektasi dari pemerintah. Kemudian ia juga sempat menyebutkan kalau
ini adalah keputusan yang sudah dipikirkan secara matang, bukan keputusan tiba-tiba, bukan keputusan yang diambil secara emosional. Ia juga mengatakan kalau ya ketika ada masalah yang sudah tidak bisa ia tangani, sudah saatnya ia berada di kursi penonton dan ia akan menyerahkan posisinya kepada siapa yang lebih mumpuni untuk mengisi jabatan itu. Dalam konteks ini adalah sebagai juru bicara dari Presiden. Surat pengunduran diri yang disampaikan pada tanggal 21 April 2025 ini yang masih kami nantikan, apakah sudah diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Yan? Ya, Cindy, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah dari Hasan Nasbi sendiri tentunya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, apakah disebutkan apa alasan sesungguhnya dari mundurnya dan juga memang kan surat pengunduran dirinya sudah dilayangkan, apakah juga dituliskan alasan sebetulnya apa dari pengunduran diri Hasan Nasbi ini? Kalau mengutip dari apa yang dia sampaikan lewat video di media sosial itu, Yan dan juga saudara, kalau ada persoalan yang di luar kemampuan saya, kita pun harus tahu diri dan mengambil keputusan untuk menepi. Itu yang pertama. Kemudian ia juga bilang bahwa ini kesimpulan yang sudah matang untuk duduk di kursi penonton. Kemudian yang ketiga, ini adalah jalan terbaik dalam suasana yang amat tenang demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang. Itu 3 poin yang ia sampaikan yang bisa juga lagi-lagi menjadi gambaran mengapa atau alasan Hasan Nasbi mundur. Tapi terkait dengan pengunduran dirinya kan kemudian menjadi pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang akan mengisi jabatan dari Kepala Komunikasi Kepresidenan. Nah, ia menyebutkan siapapun nanti yang akan ditunjuk, ia siap apabila memang masih dibutuhkan selama masa transisi. Sehingga selama masa transisi itu ia bilang masih akan bertemu dengan wartawan ataupun juga koleganya di istana. Dan selama masa transisi itu ia siap untuk membantu prosesnya sehingga tidak ada kendala dalam tugas kantor komunikasi kepresidenan. Tapi kalau kita melihat dari struktur kantor komunikasi kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi dibantu ada deputi, kemudian juga ada sejumlah juru bicara yang memiliki bidangnya masing-masing. Nah, kita akan lihat apakah akan diambil penggantinya juga dari struktur PCO yang sudah ada atau apakah Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk orang lain, karena memang posisi Kepala Komunikasi Kepresidenan setingkat menteri, sehingga penunjukannya tentu membutuhkan pertimbangan yang betul-betul matang, mengingat tugas dari PCO adalah salah satunya menyampaikan komunikasi mewakili istana, kemudian juga siapa sosok dan backgroundnya juga harus bisa mengisi posisi yang sangat strategis itu, Yan. Cindy, tadi Anda menyebutkan ada masa transisi begitu. Apa yang dimaksud dengan masa transisi ini? Apakah ketika Presiden Prabowo Subianto meng-ACC atau menyetujui surat pengunduran diri dari Hasan Nasbi ini, Hasan Nasbi akan tetap bekerja setelah hingga ada penggantinya atau seperti apa? Kalau dari pernyataan yang disampaikan artinya apabila memang surat pengunduran dirinya itu sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani juga oleh Presiden Prabowo Subianto, sampai Presiden menunjuk penggantinya, ia akan tetap mengisi posisi itu untuk membantu mengasistensi agar perpindahan tugas dari apa yang sudah ia kerjakan selama berarti kurang lebih 6 bulan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kemudian dari saat di akhir masa jabatan Presiden Jokowi juga saat itu ia sudah mulai menjadi bagian dari istana. Tugas-tugas yang sudah ia emban, tugas-tugas yang sudah ia kerjakan itu yang akan ia bantu alihkan kepada siapapun yang nanti akan mengisi posisi itu apabila memang ada. Karena lagi-lagi kalau misalnya untuk juru bicara presiden, setidaknya per minggu lalu Presiden Prabowo juga sudah menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi, dan Prasetyo Hadi juga posisinya pada saat itu mengusulkan agar mendapatkan bantuan dari Wamensesnek Jody Ardiantoro dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo. Nah, seperti apa perpindahan tugasnya yang dilakukan itu yang juga masih menjadi tanda tanya. Tapi kalau maksud transisi dalam konteks yang sudah disampaikan oleh Hasan Nasbi dalam videonya di media sosial, kurang lebih ia akan membantu peralihan tugas dari apa yang sudah ia kerjakan menuju ya nanti siapapun yang akan mengambil alih posisi Kepala Komunikasi Kepresidenan memang apabila ada yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo nantian. Ya, Cindy, sebelum melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, kami juga mendapatkan informasi tentunya dari Hasan Nasbi sendiri yang menyebutkan bahwa ia baru saja menandatangani surat tugas
untuk tim komunikasi belajar ke kantor komunikasi Prime Minister Office Australia. Lalu bagaimana dengan hal ini? Apakah ini akan terus dilanjutkan atau seperti apa? Ini perlu konfirmasi karena berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab. Karena saat ini juga dari kantor komunikasi kepresidenan masih menyiapkan rilis. Artinya apa yang akan terjadi di PCO, apakah sejak 21 April 2025 itu juga sudah ada PLTK atau seperti apa perpindahan tugasnya, itu masih belum ada konfirmasi sama sekali sampai sekarang. Dan apa juga tugas-tugas yang akan dialihkan kepada penerusnya, itu juga masih belum ada jawaban. Tapi ini nanti akan jadi salah satu poin yang akan kami pastikan kepada Istana. Yan, sambil menunggu, ya lagi-lagi tadi Mensesnek, Seskap masih mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Yan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi melaporkan langsung dari Istana Presiden. Tentunya kami nanti akan memperbarui informasi terkait dengan mundurnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bersama Anda, Cindy. Terima kasih sekali lagi. Saudara, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Hasan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Seskap dan juga Mensesnek. Hasan mengatakan keputusan pengunduran diri dari jabatan Kepala PCO melalui proses yang matang dan juga tidak emosional. Hasan mengatakan sudah saatnya menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih baik. Udah dimasak aja. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan.
Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Itu tadi pernyataan dari Hasan Nasbi terkait dengan mundurnya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, di mana ia menyebutkan bahwa surat pengunduran diri sudah dilayangkan kepada Presiden melalui Seskap dan juga Mensesnek. Demikian Breaking News Kompas TV, Saudara. Saya Yan Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.